Artikel pertama yaitu dari Andriani 2022 yang berjudul Penerapan Teori Behavioristik B.F. Skinner, di mana artikel ini berfokus pada penerapan reward, punishment, dan shaping untuk membentuk perilaku siswa. Sedangkan pada analisis metodologinya, artikel ini berfokus pada kajian literatur deskriptif dan analitis. Sedangkan pada temuannya, behaviorisme efektif meningkatkan motivasi dan kebiasaan positif jika diterapkan dengan bijak. Adapun kelebihan dari artikel ini sendiri yaitu penyajian teorinya runtut, bahasanya mudah dipahami, dan kelemahannya sendiri yaitu artikel ini minim data empiris dan terlalu menonjolkan sisi positif behaviorismenya sendiri. Nah, artikel kedua ya dari Huda 2023 yang berjudul Implementasi Teori Behavioristik, di mana artikel ini berfokus pada stimulus atau respons, penguatan atau reward punishment sebagai inti pembelajaran. Adapun analisis metodologinya yaitu konten analisis dari literatur. Untuk temannya sendiri yaitu efektif membentuk disiplin dan kebiasaan, tetapi kurang mengembangkan kreativitas. Adapun kelebihan dari artikel ini sendiri yaitu cocok untuk sekolah dasar, efektif dalam latihan dan pembiasaan, dan kelemahannya sendiri artikel ini tuh mengabaikan aspek internal seperti pikiran dan emosi siswa. Nah, artikel ketiga dari Basri 2025 yang berjudul Keseimbangan Teori dan Praktik yang berfokus pada integrasi konstruktivisme dan atau teori dan flipped classroom atau praktik. Pada metodologinya sendiri, kajian pustaka kualitatif dari literatur 10 tahun terakhir. Adapun temuannya yaitu integrasi dua pendekatan, bikin pembelajaran lebih aktif dan relevan, dan juga butuh uji coba di kelas. Terus pada artikel ini juga mempunyai kelebihan yaitu solutif dan sesuai dengan kebutuhan era digital atau pasca pandemi. Sedangkan kelemahannya sendiri masih sebatas teori dan belum diuji empirisnya. Nah, pada artikel Avanda tahun 2023 yang berjudul Teori dan Gaya Belajar. Nah, artikel ini berfokus pada hubungan teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme dengan gaya belajar. Metodologinya itu yaitu kajian pustaka kualitatif. Nah, temuannya gaya belajar dapat stabil atau fleksibel. Memahami gaya belajar membuat pembelajaran lebih personal. Nah, pada kelebihan artikel ini yaitu komprehensif, banyak referensi internasional, sedangkan kelemahannya yaitu masih konseptual, belum jawab tuntas perdebatan validitas gaya belajar. Nah, selanjutnya pada artikel Putri tahun 2024 yang berjudul Prinsip dan Teori Belajar. Artikel ini berfokus pada prinsip belajar, motivasi, kesiapan, persepsi, evaluasi. Dengan teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Metodologinya yaitu studi literatur. Pada temuannya yaitu pemahaman prinsip dan teori membuat pembelajaran lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Nah, pada artikel ini kelebihannya yaitu pembahasan lengkap, sistematis, dan perbandingan teori jelas, sedangkan kelemahannya yaitu belum diuji empiris di lapangan. Nah, pada temuan keseluruhan dalam 5 artikel ini, yaitu behaviorisme masih relevan dan efektif untuk pembentukan kebiasaan, kedisiplinan, serta pengelolaan kelas. Sedangkan kebutuhan integrasi teori dan praktik sangat ditekankan menurut Basri, terutama dengan model seperti flipped classroom agar pembelajaran lebih aktif, kolaboratif, dan sesuai kebutuhan abad 21. Nah, pada gaya belajar dan prinsip belajar perlu dipertimbangkan menurut Afnanda dan Putri untuk personalisasi pembelajaran dan membuatnya lebih efektif. Nah, pada 5 artikel ini kelemahan umumnya sebagian besar artikel hanya berbasis kajian literatur tanpa penelitian empiris. Nah, ini harus dibutuhkan penelitian lapangan untuk pengujian keaktifan konsep.